Ian masuk ke dalam gedung scene 2. Penampilannya membuatnya langsung dikenali sebagai istri presiden yang mengenakan rok span dan kulitnya rambut coklat sebahu itu digerai dengan indah. Ian berjalan elegan sambil menenteng tas. Penampilan Ian terlihat sangat mahal. Beberapa karyawan menegurnya dengan ramah dan Ian tersenyum ke arah mereka. Istri Ian memang jarang ke kantor, namun dia cukup dikenal. Ian tersenyum saat melihat Sejong sedang menceramai bawahnya. Wajah-wajah karyawan baru itu terlihat menunduk lesu. Hei Sejong, kenapa kamu marahi mereka? Suara Ian membuat Sejong menoleh ke arah gadis itu. Sama juga dengan dua orang karyawan yang dimarahi Sejong. Astaga Ian, kau datang. Aku hanya kesal dan aku sedang memberikan sedikit teguran. Serga Sejong, Jerem dan Hara pun pergi begitu saja. Kedua gadis itu masih memperhatikan Ian secara sekilas. Hei, aku dengar itu istrinya Prestir ya? Ya, wujud aslinya membuatku insecure, jawab Jerry. Kita telah menggosipinya. Aku yakin Sofia akan kalah sayang. Dia sangat tergila-gila dengan Prestir. Ian, di mana pasukanmu? Oh, mereka aku titipkan kepada neneknya sebentar, sedangkan anak masih sekolah. Bagaimana denganmu? Apakah sudah membuahkan hasil? Saja malah nafas duduk di depan Ian. Masih negatif, aku sendiri denganmu yang sudah memiliki 3 anak, padahal pernikahan kita hanya beda 1 tahun. Aku yakin pasti ada saatnya kau harus bersabar. Tuhan masih menyuruh kalian menikmati waktu berdua. Punya anak 3 tidak terlalu menyenangkan. Sejong, bagaimana dengan Henry? Ya, dia mengambil cuti tahun ini menemui Celine di Boston. Sebentar lagi gadis itu hampir wisuda dan siap membuat mental lawan di Gender Drop. Ia tersenyum pisah Jimin dan Celine tak mulus semenjak Pak Jimin mengetahui hubungan keduanya. Ibu Jimin memandang status sosial, bahkan Gender bertengkar dengan Hera karena wanita itu merendahkan Celine. Gender selalu menyenggol soal pendidikan dan kelas Celine yang berada di bawah. Aku rasa dia akan sangat heran. Di sana dia sangat banyak memiliki teman dan Jimin yang terlihat seperti orang gila saat Celine pergi. Kisah mereka sangat unik. Yang tersenyum saja menatap ke arah Yen. Kata penasaran dengan kabar kedua mantanmu itu. Maksudmu Jungkook dan Jin? Sejong mengangguk. Mereka sudah punya anak masing-masing dan juga hidup bahagia bersama pilihannya. Semuanya berada di tangan yang tepat. Dan sekarang kita bahas soal kantor atau karyawan baru tahun ini. Semua menyebalkan. Berbeda dengan kita dulu yang fokus bekerja, mereka malah sibuk bergosip dan mengutamakan penampilan. Bagaimana aku tak mengamuk? Jawab Sejong, dia benar-benar sangat kesal. Jadi kau memarahi mereka seperti tadi. Bagaimana tidak ya? Apa yang kusuruh tadi kerjakan dan kau tahu salah satu di antara karyawan baru sepertinya ada yang mencari perhatian Taeyong. Ia menatap serius ke arah Sejong, kemudian dia tersenyum kecil sambil memainkan erat kuku cantiknya. Sejong menggelengkan kepalanya melihat kelakuan Ian. Gadis itu memiliki berbagai cara unik untuk mengatasi permasalahan dan rumah tangga.
Ia naik ke lantai atas menuju ruangan Taeyong dengan perlahan dan ia melihat Taeyong berdiri di depan pintu ruangannya dengan seorang gadis yang menjelaskan sebuah laporan untuknya. Pangeran Yan membuat Taeyong menoleh. Dia tersenyum saat melihat kedatangan istrinya. Hei sayang, kenapa tak bilang jika kamu datang? Di mana Kenshi dan Jackson? Yan terlihat mendekati Taeyong dan menggeser bahu Sofia dengan bahunya. Taeyong langsung memeluk Yan dengan erat. Yan bisa melihat wajah perempuan di depannya sangat kasar. Gadis bernama Sofia telepon pergi dan Yan menatapnya dengan pandangan sinis. Kemudian dia beralih ke arah Taeyong. Siapa dia? Hanya karyawan baru sayang, aku menyuruhnya buat laporan saja. Sebaiknya kita bicara di dalam. Ucap Taeyong sambil menarik tangan Yan. Dia kemudian duduk di kursi sambil memeriksa dokumennya yang lain. Kau tahu kan Jimin cuti dan aku tak bisa menghandle semuanya sendirian sayang. Kan ada aku bisa membantumu Taeyong. Aku tahu suamiku sedang bekerja keras demi keluarga kita, tapi jangan terlalu dipaksakan. Kau harus istirahat ketika lelah, darling. Tiang tersenyum, dia kemudian mengucap singkat bibir istrinya itu. Walaupun mereka sering bertengkar karena hal kecil, namun Tiang tak melepaskan perhatian dan rasa cinta. Maaf saja ini mengganggu Anda, ini dokumennya baru saja saya perbaiki. Benarkah? Coba aku lihat dulu. Sofia tersenyum, gadis cantik itu berdiri di samping Taeyong dengan dada membusung ke depan. Ini yang sedang membaca buku. Melihat hal itu yang jelas pertama kali kancing bros gadis itu sampai atas, namun kenapa sekarang dua kancingnya terbuka? Ia juga bisa melihat bagian Sofia sengaja agar terlihat di depan Taeyong. Dia juga melihat bagaimana sedikit demi sedikit gadis itu menempelkan tubuhnya dan menebar senyuman yang menggoda. Yang tersenyum sinis, sepertinya gadis itu minta diberi pelajaran. Ia teringat tak lama Sofia keluar juga ikut keluar. Sayang, mau kemana? Ponselku tertinggal di ruangan Sejong. Aku akan mengambilnya dulu. Setelah itu yang langsung keluar. Sofia tersenyum, dia berjalan menuju pantai tempat untuk mengambil kopi. Yang dia kemudian mengguncang kembali gelasnya, menyebalkan gara-gara wanita tadi beristirahat mengabaikanku. Sebaiknya kau keluarkan kopi saja biar bisa kembali ke ruangannya. Suamiku tak suka kopi yang terlalu manis, Nona. Suara itu membuat Sofia terkejut. Dia menoleh ke belakang dan melihat Ian berjalan santai dan anggun ke arahnya. Ian mendekati Sofia dan meraih cangkir udara di tangan gadis itu dan meminum kopinya. Sofia terlihat bingung saat melihat Ian. Dia terlalu manis. Sebaiknya kita kenalan dulu. Aku lihat sepertinya kau masih belum terlalu mengenalku. Sofia terdiam. Dia merasa percaya dirinya langsung menurun saat melihat Ian dari dekat.
Ya, saya Sofia nyanyi Sofia yang tersenyum dan perhatikan Sofia dari atas sampai bawah. Kau cantik, namun sebaiknya gunakan kecantikanmu untuk hal yang lebih berguna. Nama Nona Sofia. Sofia terlihat semakin memucat dan tersenyum dan menyentuh bahu gadis itu. Jangan bermimpi untuk hal yang tidak mungkin. Aku Nyonya Kim dan yang itu suamiku. Kami sudah memiliki 3 anak. Dia adalah suami yang baik, selalu saya yang baik untuk anak-anakku. Tesis yang tepat di depan wajah Sofia. Gadis itu tergemetar karena tatapan penuh intimidasi. Ya, jadi apa kau paham, Nona Sofia? Maafkan saya, Nyonya Kim yang tersenyum, dan kurasa juga kau bagaimana cara pelakon yang benar, kan? Beliau Sofia berkeringat dan dia mengangguk. Dia adalah selama ini mengira Theo sudah bercerai dengan istrinya. Ternyata masih, dan dia langsung mendapat teguran. Maafkan saya, Nyonya. Saya kira tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Maafkan saya. Yang duduk di mobil sambil memandang lurus ke depan, jujurnya masih sangat kesal dengan wanita tadi. Saya yang sedang mengemudi seolah paham dengan keadaan istrinya. Siang, apakah kau sedang kesal? Aku tahu kau kesal karena Sofia, kan? Tapi tidak ada niat dalam diriku untuk seperti itu. Yang menatap ke arah tangannya yang digenggam oleh Taeyong. Dia memperhatikan suaminya dan sampingnya terlihat sangat tampan. Aku tahu, tapi aku tetap ragu. Wanita itu berbahaya. Hal yang tak diinginkan bisa terjadi kapan saja. Aku ingin kau memindahkannya ke cabang kantor lain. Kau tahu aku sangat khawatir, Taeyong. Tian tersenyum dan mengelus rambut Tian. Benar sekali, seharusnya mereka mengenal yakin seorang wanita yang sangat hebat dan ibu terbaik dari anak-anakku. Aku sangat mencintaimu. Tian tersenyum dan mengerat genggamannya pada tangan Taeyong. Aku juga mencintaimu, suamiku. Taeyong mengusap rambut Tian pelan. Sepertinya hari ini kita tidak usah jemput anak-anak, biarkan mereka di rumah, Oma. Kau juga betul-betul berdua, sayang. Ian tersenyum mendengar bisikan Taeyong. Selama menikah, ketimbang mereka tidak pernah berkurang. Ian tetap menjadi bagian paling baik untuk Taeyong. Dia tidak pernah mengecewakan suaminya, walaupun sudah punya 3 orang anak. Waktu khusus berdua itu penting, karena itu memikirkan keharmonisan rumah tangga. Dia duduk di pangkuan Taeyong sambil menerima cumbuan dan ciuman panas suaminya. Malam hari adalah waktu yang sangat cocok untuk bermain. Taeyong menurunkan Ian dan masih sangat kencang itu dengan perlahan, dengan kuat. Ian meremas rambut Taeyong. Ian menatap Taeyong dengan sensual. Taeyong mengusap wajah cantik istrinya itu, dan dia tidak pernah merasa bosan menatap Ian. Dan semua hal tentang Ian, dia semakin mencintai semua bagian yang ada pada istrinya itu. Setelah mereka semakin mendominasi ruangan tersebut, Ian menjerit nyaman dan selalu puas akan yang diwariskan oleh suaminya itu.
Keuangan sangat penting untuk menjaga keharmonisan walaupun Anda menikah dan memiliki 3 anak. Ia tetap mengutamakan kebutuhan saya untuk melayani suaminya dengan penuh hati dan jangan sampai berpaling kepada yang lain.